Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amnatus Soliha akan menjelaskan sedikit tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Apa sih itu reproduksi itu? Apakah kalian ada yang tahu apa itu reproduksi? Nah, kita bahas semuanya secara tuntas. Nah, reproduksi itu berasal dari dua kata, yaitu re dan produksi. Re itu artinya kembali, produksi itu adalah membuat atau menghasilkan, dan juga bisa dikatakan dengan mengolah. Nah, kalau reproduksi itu berarti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Nah, di sini juga ada, tadi sudah dijelaskan apa itu makna reproduksi, sedangkan yang kita bahas sekarang itu adalah kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi di sini adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Siapa itu remaja? Karena tadi kita membahas tentang kesehatan reproduksi remaja, nah, apakah kalian tahu remaja itu siapa aja? Nah, kita bahas satu persatu. Pra-remaja atau sebelum remaja itu dari umur 10 sampai 12 tahun. Itu berarti namanya belum remaja, belum memasuki masa pubertas. Nah, remaja awal itu dari umur 13 sampai 16 tahun. Nah, kalau remaja pengetahuan berarti dari 17 sampai 19 tahun. Kalau remaja akhir itu dari umur 20 sampai 23 tahun. Nah, berarti kalau dari pertama remajanya itu berarti dari umur 13 sampai 23 tahun. Nah, itu remaja. Nah, sekarang kita membahas gimana sih tanda-tandanya kita itu kalau sudah remaja atau sudah memasuki masa pubertas. Nah, itu yang pertama, tanda-tanda untuk pria itu adalah keluarnya air mani atau mimpi basah. Nah, kalau wanita itu gimana? Wanita itu dengan keluarnya darah haid pertama. Itu namanya, kalian yang sudah merasakan itu yang pertama kali haid pertama atau mengeluarkan air mani, nah berarti itu kalian sudah balik atau memasuki masa remaja dan pubertas. Lanjut. Nah, sekarang apakah kalian tahu mengapa pengetahuan kesehatan reproduksi itu sangat penting bagi para remaja? Jawabannya adalah, pada dasarnya remaja perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut. Informasi yang benar terhadap pembahasan ini juga bisa menghindari remaja dalam melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pengetahuan seputar kesehatan tersebut juga nggak wajib untuk perempuan saja, tetapi laki-laki juga harus mengetahuinya. Mengerti cara hidup dengan reproduksi yang sehat. Pergaulan yang salah juga bisa memberi dampak yang merugikan bagi remaja laki-laki dan perempuan. Makanya kita harus bergaul dengan teman-teman kita yang setidaknya kalau pandangan kita itu dia nggak menjerumuskan atau dia nggak ke hal-hal yang menjerumuskan kita akan perbuatan dosa. Nah, itu berarti kita harus memedeki yang tidak istilahnya apa, mendekati orang tersebut yang menjauhi dari dosa. Nah, kalau menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif, berarti itu harus dihindari. Jangan sampai, karena ada pepatah atau ada saya dapat dari ilmu dari orang lain itu, bahwa teman itu bisa menjerumuskan dan bisa juga membuat kamu berubah menjadi insan atau manusia yang lebih baik. Lanjut. Nah, pengetahuan dasar untuk para remaja, kalian harus mengenal 3 ini ya. Nah, pengetahuan dasar doang loh ini, bukan yang secara mendalam. Pertama, apa sih yang harus kita ketahui? Pertama itu pengenalan terhadap sistem, proses, serta fungsi alat reproduksi itu sendiri. Nah, kalian juga harus menyesuaikan dengan umur usia remajanya ya, karena belum
tentu yang apalagi yang remaja-remaja awalan itu harus kalian lebih, kata-katanya lebih disederhanakan lagi supaya mereka itu paham sesuai dengan umurnya lah. Nah, yang kedua, resiko penyakit. Nah, ini juga penting ini, karena kalau kalian mengetahui tentang dasar penyakit-penyakit apa saja yang disebabkan oleh kesehatan reproduksi, pasti kalian akan berhati-hati akan menjaga kesehatan reproduksi kalian sendiri. Itu penting banget itu. Nah, yang ketiga itu adalah kekerasan seksual dan cara menghindarinya. Ini sangat penting juga. Karena apa? Karena memang kita itu harus, kalau tahu gimana cara menghindarinya, terus kekerasan seksual itu apa saja, nah itu pasti kalian akan bisa lebih menjaga diri kayak yang tadi nomor 2, tetapi ini kayak lebih lebih mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus lanjut, nah ini gambaran alat reproduksi pria, kalian bisa lihat sendiri, ada di situ ada kantong urin, ada ureter, terus ada vesicula seminalis, terus ada ductus, terus ada ejaculatorius, terus ada rectum, kelenjar prostat, anus, vas deferens, epididymis, terus testis, terus ada skrotum, ada penis, ada uretra. Kalian bisa lihat sendiri ya di situ. Lanjut lagi, di sini juga ada alat reproduksi wanita, kalian bisa lihat sendiri atau kalau perlu di screen untuk pengetahuan kalian. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang IMS, infeksi menular seksual. Itu apa sih? Nah, infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang menular lewat hubungan seksual, atau disebut juga sebagai penyakit kelamin atau penyakit kotor atau silen. Nah, penderita laki-laki itu lebih banyak daripada penderita perempuan. Kalau yang ini, tapi bukan berarti para perempuan harus nggak menjaga dirinya ya dari IMS ini, karena ya juga kita harus waspada juga para perempuan. Nah, sekarang kenapa kita bisa juga kenapa IMS, kenapa kita bisa terkena infeksi menular seksual? Karena hubungan seksual yang tidak aman. Nah, ini gimana sih emangnya kok tidak aman, itu gimana hubungannya? Nah, yang pertama itu gonta-ganti pasangan, suka gonta-ganti pasangan. Nah, yang kedua, berhubungan intim dengan sesama jenis, nggak boleh, itu haram. Semuanya haram semua. Kalau belum mahramnya. Nah, yang ketiga, anal seks. Kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis IMS. Yang pertama ada gonoreo atau biasa disebut dengan kencing nanah. Yang kedua ada sifilis, raja singa, dan yang paling kalian ketahui, bukan yang paling kalian ketahui sih, mungkin kalian ketahui banget itu atau pernah dengar, itu penyakit AIDS. Kalian bisa searching sendiri ya itu apa, penyakit gonoreo itu disebabkan oleh apa, terus gimana pencegahannya, gimana cara menyembuhkannya, terus gimana ciri-cirinya orang yang terkena penyakit kencing nanah itu, dan lain-lain. Kalian bisa searching sendiri. Untuk itu sudah selesai. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan kata-kata kurang berkenan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.